Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina dari kelas A dengan NIM 2205040050. Saya akan menjelaskan mengenai apakah perang antara Israel dan Palestina merupakan genosida yang dilakukan Israel pada Palestina. Saya akan memaparkan materi yang telah saya buat melalui PowerPoint samping saya. Sebelum kita masuk ke materi apakah perang antara Israel dan Palestina merupakan genosida atau tidak, sebaiknya kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu genosida. Istilah genosida pertama kali diciptakan untuk kejahatan Nazi terhadap orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Pengacara Yahudi Polandia Raphael Lemkin mengemukakan istilah tersebut untuk bukunya yang diterbitkan tahun 1944, yaitu buku Axis Rule in Auschwitz Europe. Holocaust adalah peristiwa pembunuhan sistematis terhadap orang Yahudi oleh Nazi Jerman yang dilakukan Hitler. Raphael Lemkin berkampanye agar genosida diakui sebagai kejahatan berdasarkan hukum internasional dan kemudian ditetapkan dalam Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 yang mulai berlaku pada tahun 1951. Pasal 2 konvensi ini mendefinisikan genosida sebagai tindakan apapun yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa, etnis, ras atau agama. Menurut definisi PBB, genosida dapat mencakup pembunuhan, penimbunan luka serius baik fisik maupun mental atau kondisi yang mengancam jiwa, tindakan untuk mencegah kelahiran dan memindah paksa anak-anak itu adalah termasuk dalam kategori genosida. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konflik awal perang antara Israel dan Palestina. Sampai tahun 1948, penyebutan Palestina biasanya mengacu pada wilayah geografis yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Yordan. Orang Arab menyebut wilayah itu sebagai orang Palestina sejak awal abad ke-20. Inggris sempat menguasai daerah tersebut setelah Kekaisaran Ottoman kalah dalam Perang Dunia ke-1. Kemudian, tanah itu dihuni oleh minoritas Yahudi dan minoritas Arab. Setelah lebih dari dua dekade pemerintahan Inggris, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan rencana untuk membagi Palestina menjadi dua bagian, yakni negara Yahudi merdeka dan negara Arab merdeka. Sementara kota Yerusalem yang diklaim sebagai ibu kota orang Yahudi akan menjadi wilayah internasional dengan status khusus. Para pemimpin Yahudi menerima rencana PBB tersebut, tetapi banyak orang Palestina menentangnya, khususnya mereka yang melawan kepentingan Inggris di kawasan itu selama beberapa dekade. Pada tahun 1949, Inggris menarik diri dari Palestina dan Israel mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka. Tapi warga Palestina merasa keberatan dan negara-negara Arab dimobilisasi untuk mencegah pembentukan negara Israel. Kejadian itu menyebabkan Perang Arab-Israel pada tahun 1948. Ketika perang berakhir, Israel sudah menguasai sebagian besar wilayah bekas kekuasaan Inggris, termasuk menguasai sebagian besar wilayah Yerusalem. Sementara Yordania menguasai tepi barat dan Mesir menguasai Gaza. Menurut PBB, lebih dari setengah populasi Arab Palestina melarikan diri dan diusir. Tidak berhenti sampai di situ, perang dan konflik terus terjadi.
Tepat di tahun 1967 akan atau dikenal sebagai Perang 6 Hari, Israel kembali merebut jalur Gaza dan semenanjung Sinai dari Mesir. Mereka juga merebut daratan tinggi Golan dari Suriah serta merebut tepi barat dan Yerusalem timur dari Yordania. Alasannya adalah agresi Arab di perbatasannya. Pendudukan Israel yang terus berlanjut di wilayah orang Palestina ini telah menyebabkan konflik dan kekerasan selama beberapa dekade. Namun demikian, pemimpin arus utama Palestina masih menginginkan kesepakatan damai dan mencari solusi atas konflik dua negara ini. Orang Yahudi terus membangun permukiman di tanah yang diduduki oleh Gaza atau orang Palestina. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai perang antara Israel dan Palestina. Upaya telah dilakukan untuk mengusir orang-orang dari kelompok nasional, agama dan etnis lain sejak awal konflik, yang menunjukkan warga Palestina adalah sasaran utamanya. Selain itu, kenyataan bahwa yang tewas termasuk orang-orang dari negara lain, agama dan kelompok etnis tidak menghapus kejahatan genosida, karena korban utama secara signifikan atau keseluruhan adalah warga Palestina. Melakukan salah satu dari 5 tindakan yang dilarang sudah cukup untuk menetapkan kejahatan genosida. Dalam kasus praktik Israel, tampaknya mereka sejalan dengan setidaknya 3 dari tindakan yang didefinisikan sebagai kejahatan genosida ini. Selanjutnya itu perang yang terjadi pada 7 Oktober. Ini mencakup 3 poin, yaitu yang pertama, menurut pemerintahan di Gaza, sekitar 14.532 orang, termasuk lebih dari 6.000 anak-anak dan 4.000 perempuan tewas di jalur Gaza dalam serangan Israel sejak 7 Oktober yang dianggap bisa memenuhi kondisi pembunuhan anggota kelompok tersebut. Yang kedua, warga Palestina di Gaza, termasuk puluhan ribu yang terluka, dilaporkan mengalami luka serius baik secara fisik atau mental, yang juga termasuk dalam definisi genosida. Dan yang ketiga, pemutusan listrik, air, makanan, dan semua kebutuhan kemanusiaan lainnya, dan pengungsian 1,5 juta orang, persis seperti definisi secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan pada kelompok tersebut yang bertujuan untuk membawa kehancuran fisik kelompok tersebut, seluruhnya atau sebagian. Kejahatan genosida tidak memerlukan pemusnahan total semua orang di Gaza. Tidak ada persyaratan jumlah kematian yang spesifik, dan keberadaan niat genosida dianggap sudah cukup untuk mengakui kejahatan tersebut. Niat biasanya diidentifikasi melalui penilaian perintah, pernyataan dan tindakan penjabat kelompok atau negara yang melakukan kejahatan pada saat serangan. Dalam pidato kepada tentara Israel yang berpartisipasi dalam serangan ke jalur Gaza, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyamakan Palestina dengan suku kuno yang dikenal sebagai Amalek, yang disebut dalam Alkitab Ibrani sebagai musuh berulang dari bangsa Israel yang harus dihapuskan. Pernyataan lain terlontar dari Menteri Warisan Israel yang berhaluan kanan jauh, Amihai Elayahu, yang dalam sebuah wawancara mengatakan penggunaan bom nuklir di Gaza adalah sebuah opsi. Elayahu yang dikritik oleh pejabat Israel karena pernyataannya yang kemudian dia tarik, juga mengatakan tidak ada warga sipil yang di Gaza yang tidak terlibat dalam konflik, menunjukkan niat genosida yang jelas.
Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant menggambarkan perang negaranya dengan kelompok Palestina di jalur Gaza sebagai mematikan dan mengatakan itu akan mengubah situasi selamanya, menunjukkan Israel punya rencana permanen terhadap warga sipil di Gaza. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan dasar hukum mengenai peristiwa ini. Menurut pasal 25 Statuta Roma, siapapun yang melakukan atau mencoba melakukan kejahatan genosida, memerintahkan pelaksanaannya atau mendorong atau memprovokasi itu juga dianggap bersalah atas kejahatan genosida. Selain itu, sesuai dengan pasal 23, dorongan langsung dan publik seseorang kepada orang lain untuk melakukan genosida juga dianggap kejahatan. Mereka yang membantu pelaksanaan atau percobaan genosida juga dianggap bersalah sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 3C Statuta Roma. Siapapun yang membantu atau mendorong orang lain untuk melakukan atau mencoba melakukan genosida dianggap bersalah atas genosida. Pasal 25 ayat 3F menyatakan siapapun yang mencoba melakukan kejahatan itu akan dianggap bersalah. Sementara paragraf 3E pasal 25 secara khusus terkait dengan tindakan secara langsung dan terbuka mendorong orang lain untuk melakukan genosida sebagai kasus kriminal kejahatan genosida. Dengan demikian, penjabat Israel dan individu yang terlibat dalam kejahatan genosida terdapat rakyat Gaza seperti percobaan bantuan, dorongan, dan segala bentuk kegiatan perencanaan dapat dianggap ikut serta dalam genosida. Sekian dari pembahasan yang bisa saya jabarkan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.